Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fayal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Qala qiwamud dunya bi arba'ati asya'. Awwaluha bi'ilmil ulama wa tsani bil adlil umara wa tsalitsu bi sakhawatil aghniya wa rabi'u bi da'watil fuqara. Sadaqallahul adzim. Hadirin Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena limpahan rahmat, taufik, hidayah, karunia dan ridhonya, alhamdulillahirabbil alamin, kita dikumpulkan dalam suatu majelis yang mulia, di tempat yang mulia, dalam rangka menggapai kemuliaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua itu selalu tercurahkan kepada kita semuanya, keluarga kita, saudara-saudara kita, bahkan insyaallah negara kita dicurahi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada para pengikutnya yang selalu berusaha menegakkan sunnah-sunnahnya melalui mengikuti akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena kita yakin bahwa kita harus hanya berpedoman kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini kami berseru dan berwasiat, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan sebanding dengan apa yang nanti akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita semakin tinggi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah kemuliaan akan Allah berikan kepada kita semakin tinggi pula. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-A'raf ayat ke-96. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan curahkan limpahan rahmat dan barokah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat titik besar atau titik berat pada ayat ini adalah amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa kepada Allah. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, ini secara umum, garis besar secara keseluruhan adalah negara atau suatu negeri. Tapi kalau kita tarik lebih kecil adalah, ini adalah sebenarnya pada pribadi kita masing-masing. Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan curahkan berkah dari langit dan bumi. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, semakin tinggi keimanan kepada Allah dan semakin ketaatannya pula kepada Allah, maka semakin besar pula barakah Allah akan dilimpahkan kepada siapapun. Kemudian kita lihat ada beberapa hal yang pengaruhi tentang hal itu. Secara garis besar, qiwamud dunya bi arba'ati asya, awwaluha bil ilmil ulama. Sendi tegaknya suatu negara atau suatu daerah adalah, yang pertama adalah awwaluha bil ilmil ulama. Ilmunya para ulama. Ulama siapa itu? Yaitu ulama yang betul-betul merupakan warasatul anbiya wal mursalin. Ulama yang mewarisi daripada para rasul dan para nabi. Dan rasul dan nabi tidak pernah mewariskan harta benda, dinar dan emas, tapi Allah dan Rasul mewariskan daripada kitab dan sunnahnya.
mewariskan ilmu-ilmunya yang terkandung di dalam kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Al-ilmu salasatu wa ma siwa dzalika wa huwa fadlun. Ilmu itu ada 3. Ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang menghukumi yaitu Al-Quran, atau sunatun qaimun, atau sunnah-sunnah yang ditegakkan. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, betapa banyak sebenarnya para ulama, para ilmuwan itu sudah menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita. Namun kadang-kadang apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, apa yang kita terima itu tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih sangat banyak sekali yang kadang-kadang kita setiap saat menghadiri majelis-majelis taklim, mengkaji daripada ayat Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan mengkaji mungkin fikih-fikihnya, tapi begitu dipraktekkan, yang dipraktekkan ya hanya yang sudah biasa-biasa dipraktekkan saja, sehingga tidak sering kita dapati ketika kita menyampaikannya kadang-kadang justru malah ditolak. Saya kadang-kadang prihatin. Sehingga sebenarnya bukan kita apa-apa, tapi kita merasa kasihan ketika kita mengetahui bahwa itu adalah seharusnya tidak dilakukan atau tidak dikerjakan. Seharusnya yang dikaji, yang dikerjakan adalah yang dikaji melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi ya tadi tidak jarang kita saksikan. Kita kaji tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana kita berzikir, bahkan sampai dengan bagaimana mencontohi untuk menghitung daripada bilangannya. Namun ketika sudah disampaikan juga masih aja tidak sesuai dengan apa yang dikaji, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati suatu kaum yang mendekatkan diri pada Allah dengan berzikir, memakai batu kerikil untuk menghitungnya. Kita sampaikan, kemudian ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan contoh dengan menghitung ruas-ruas jarinya. Tapi juga masih kita saksikan menghitung dengan bertasbih, berzikir, bertahlil, bertakbir dan sebagainya dengan benda-benda yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita selalu menyampaikan, selalu istiqomah kepada mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan disitulah kita akan bertemu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya kita kaji kemudian kita amalkan. Termasuk hal-hal yang kecil kadang-kadang kita dapati, sehingga mungkin seseorang ketika akan menegur itu sungkan bagaimana kita akan memberikan ataupun menjelaskan, sedangkan kita sudah sama-sama mengkaji. Sampai suatu ketika saya dapati seorang yang berwudu, kemudian saya mengatakan, kapan belajar berwudu? Atau di mana belajar berwudu? Sedangkan sudah jelas kita kaji bersama-sama bagaimana wajib-wajibnya wudu, bagaimana sunnah-sunnahnya wudu, bagaimana cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, bahkan sampai dengan segala apa yang kita kerjakan. Karena Islam itu adalah
jalan hidup berarti sampai dengan kematian, sampai dengan menguburkan mayat pun kadang-kadang sudah diberitahu, sudah dikaji, tapi masih saja ketika disampaikan sunnah-sunnahnya justru ada yang mengatakan itu kan hanya sunnah. Mana yang akan kita ikuti? Mana yang namanya kita taat Allah dan taat Rasul ketika kita disampaikan sunnah-sunnahnya tapi justru mengatakan itu kan hanya sunnah. Maka ilmunya para ulama yang harus kita pakai, yang harus kita perhatikan adalah ilmunya ulama yang warasatul anbiya wal mursalin, yang selalu mengikuti akan ilmu-ilmunya yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memang benar-benar ingin mendapatkan berkah, bahkan kalau kita berbicara tentang berkah ini bukan hanya secara umum orang beriman dan bertakwa, bahkan sampai dengan perbuatan-perbuatannya itu sendiri akan mendatangkan keberkahan-keberkahan yang sungguh sangat luar biasa. Di mana keberkahan wudhu, di mana keberkahan buat hari Jumat, dan seterusnya. Di mana keberkahan orang sholat berjamaah. Semuanya ada keberkahannya, ada keutamaannya. Ketika kita melaksanakan, maka Allah akan turunkan berkahnya. Di mana berkahnya berpuasa, berkahnya di berpuasa, di waktu sahurnya, di waktu berbukanya. Keberkahan wudhu ketika kita menyempurnakan wudhunya, kemudian berdoanya, bagaimana cara berdoanya, kemudian keberkahannya, sholat 2 rakaatnya setelah wudhu, dan seterusnya. Semuanya itulah keberkahan Allah yang diperuntukkan kita semuanya. Maka kembalilah kepada ilmunya para ulama yang merupakan warasatul anbiya wal mursalin ketika kita akan menginginkan keberkahan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, daerah, negara. Maka insya Allah kita akan dicurahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa naf'i bil ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul khamman khairul rahimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.